Business innovation merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah bisnis. Dan business innovation ini dikaitkan dengan pertumbuhan, keseluruhan, dan kemajuan teknis di berbagai industri. Dalam setengah jam ke depan, saya akan membahas tentang pentingnya business innovation. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan saya Handoko Wisnuwargo di dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat, merupakan Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa. Malam hari ini adalah episode yang ke-328 yang akan bicara tentang business innovation. Seberapa pentingnya sih sebetulnya business innovation untuk satu company dan juga untuk industrinya, kita akan bahas dalam materi yang singkat dan mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, kalau kita melihat by definition, business innovation adalah tindakan memperkenalkan sesuatu yang baru ke perusahaan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali perusahaan dan mempromosikan nilai atau pertumbuhan baru. Ya, jadi harus memberikan manfaat jelas kepada perusahaan dan nanti kaitannya dengan industrinya. Bagaimana memanfaatkan dan apa tantangannya kita akan bahas dalam 30 menit ke depan. Kita masuk dengan materi, ya. Sebelumnya pesan sponsor dulu. Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan pencet bel, kasih tanda jempol, tulis komen, dan juga sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, materi ini diambil dari artikel The Benefits of Challenges of Business Innovation. Ya, Anda bisa mengaksesnya juga dari situ. Ya, the benefit and challenges of business innovation. Selain Anda bisa mempelajari sendiri, it's all up to you. Anda juga bisa minta bantuan kami untuk menjelaskan dan kemudian tentu saja mengaitkannya dengan situasi kondisi di perusahaan Anda. Ya, silakan kontak dengan Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Mia 0858 satunya 4 kali 2121. Mari kita mulai, ya. The benefits of challenges of business innovation. Inovasi bisnis tidak hanya menguntungkan konsumen, melainkan juga pemilik bisnis. Ide-ide atau strategi-strategi inovatif telah terbukti berkali-kali menguntungkan secara finansial. Contoh yang paling klasik tentu aja adanya Facebook dan Apple yang telah berkembang pesat melalui inovasi. Tidak hanya itu saja, ya semua, ya kalau kita bicara perusahaan yang menjadi raksasa saat ini itu berkembang karena adanya inovasi. Sementara itu manfaatnya, ya, ada banyak untuk semua orang. Ada banyak perusahaan yang kesulitan berinovasi dikarenakan inovasi bisnisnya menghadapi tantangan. Nanti kita lihat, ya, biasanya tantangan yang muncul apa, dan kemudian kita akan identifikasikan how about in your company. Ya, jangan-jangan terjadi. Ya, mengetahui tantangan ini dapat membantu bisnis untuk mengembangkan strategi dan ide-ide inovatif yang tidak hanya akan meningkatkan posisi keuangan, tetapi juga memberi mereka keunggulan dalam persaingan. Inovasi adalah salah satu kunci untuk menang dalam persaingan. Nah, artikel ini membahas antara lain 4 jenis inovasi. Biarpun sebetulnya kalau kita jabarkan yang lebih detail lagi, dan di materi saya yang lain di Serajum sudah ada yang lebih banyak daripada ini. Ya, ini sekarang kita akan bahas 4 saja. Ya. Oke, ada namanya product innovation, product or services innovation tentu saja, ya. Jadi kalau Anda di industri jasa maka menjadinya services. Proses innovation, terus apa lagi? Marketing innovation, terus apa lagi? Organizational mode innovation. Jadi 4. Ada orang yang suka menambahkan yang paling baru sekarang adalah model business innovation. Jadi yang diinovasi bukan bisnisnya tapi model bisnisnya, dari mana dapatkan uang.
Mari kita bahas yang 4 ini aja berdasarkan artikel ini ya. Product innovation adalah pengenalan barang dan jasa yang baru untuk meningkatkan signifikan dari versi sebelumnya, terutama dalam hal komponen teknis atau perangkat lunak atau kegunaan. Ya, ini bisa produk, bisa jasa, atau bisa produk, bisa services. Ya, nah, kita kan coba lihat proses innovation adalah penetapan metode produksi atau pengiriman yang baru atau ditingkatkan dari yang sudah. Kalau kita lihat yang ketiga, marketing innovation, penerapan strategi pemasaran baru yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain produk, pengemasan, penempatan produk atau distribusi, promosi, ataupun penetapan harga. Nah, nomor 4 dari bagian daripada artikel ini hanya membahas 4 adalah organizational innovation. Penggabungan metode organisasi baru atau mengubah budaya kerja perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan dinamika di tempat kerja. Baik, di artikel ini dibahas tentang business growth, innovation, and technology. Ya, sebuah studi yang dilakukan PwC mengatakan bahwa 80% CEO percaya bahwa inovasi memicu efisiensi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Wah, syukur, mudah-mudahan di perusahaan Anda termasuk yang 80% ini ya, karena ini kan ini mungkin jangan-jangan nggak termasuk di Indonesia, tapi mudah-mudahan di perusahaan Anda masih termasuk di sini, 80% percaya. Saya percaya satu sisi, nanti melakukan sisi yang lain lagi. Baik, studi ini juga menemukan bahwa 70% CEO berinvestasi di bidang IT untuk mengurangi biaya dan menjadi lebih efisien. Oh, ya mungkin penelitiannya tidak benar-benar di sini. Di sisi lain, 54% CEO mengalokasikan dana untuk inisiatif pertumbuhan yang bermanfaat, teknologi baru, ya aplikasi, bot, sosial media, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana di dalam artikel itu dibahas tentang Google, ya dibahas tentang Apple, ya terus kemudian dibahas tentang Facebook, ya. Ini hanya sekedar contoh ya, dan saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nanti dibilang saya promosi atau jadi endorser. How to overcome difficulties to become more innovative. Ini lebih penting untuk kita bahas dibanding yang tadi, karena problem saya adalah gini biasanya. Ya, orang tahu bahwa dia harus berinovasi, tetapi dia suka bermasalah adalah menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menjadi inovatif. Nah, artikel ini membahas 4. Satu adalah think holistically by focusing on the group. Jadi kita mesti berpikirnya itu holistik, nggak boleh berpikir parsial, ya, dan fokus pada grup. Ya. Nomor 2 adalah make sure team members understand and the importance of roles. Ya, pastikan anggota daripada tim ini memahami ya pentingnya daripada peran-peran mereka ya. Terus kemudian nomor 3 adalah overcome fear of failure. Jadi ketakutan untuk gagal ya. Dan yang keempat adalah know when you start losing traction or stalling ya. Tahu persis ketika Anda itu start losing traction atau stalling. Ya, ini 4 yang menjadi bagian daripada how to overcome difficulties to become more innovative. Mari kita coba bahas satu-satu. Think holistically ya. Banyak orang sering merasa bahwa speaking up dengan menghadirkan ide-ide yang menantang atau strategi bisnis inovatif yang menjerumuskan orang lain dapat menyakiti orang tersebut ya. Jadi jangan mikir cuma diri sendiri, mikir juga holistically ya. Oke, namun seringkali ide-ide yang menantang inilah yang meningkatkan bisnis atau tim. Nah, masih di dalam konteks ini untuk membantu mendorong pemikiran fokus pada kelompok karena dia selalu dikatakan focusing on the group ya. Bisnis harus memberikan insentif individu ketika sebuah kelompok itu berhasil. Nah, masih di dalam pembahasan nomor 1, dengan cara ini seluruh tim akan bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi kelompoknya, karena pada akhirnya juga mereka akan menguntungkan mereka secara individu. Kalau mereka tidak dikasih insentif tadi, ya menurut artikel ini, maka mereka akan merasa bahwa mungkin jadi rely on each other ya, bergantung satu dengan yang lain, akhirnya malah nggak terjadi apa-apa. Terus
Nomor 2, ya, tadi ada 4 unsurnya ya. Make sure team members understand the importance of roles. Ya, masing-masing karyawan dan tim seringkali bekerja lebih baik jika mereka diberi tugas atau peran khusus. Ya, diberi tugas atau peran khusus. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan dan kemauannya dia untuk menjalankan tugas tadi. Karyawan dapat terbebas dari perasaan khawatir untuk terlibat dalam penelitian dan senantiasa memberikan wawasan inovatif kepada perusahaan. Tentu saja perusahaan karyawan-karyawan yang punya potensi untuk itu ya. Kalau enggak digerakkan dulu agar supaya dia punya potensi. Pemimpin dapat memastikan anggota tim paham bahwa setiap karyawan akan memberikan pandangan unik tentang topik atau masalah tertentu. Nah, ini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kami itu melakukan konsultasi dan ketemu dengan perusahaan-perusahaan, ini kadang-kadang suka ada yang kalau orang memberikan usulan segala macam itu belum apa-apa sudah di stop duluan. Sehingga akhirnya orang-orang tadi punya keengganan untuk memberikan masukan. Nah, ini yang menjadi masalah. Atau ada orang-orang tertentu yang bilang, wah itu kan saya kan cuma bukan siapa-siapa, itu tugasnya yang tinggi-tinggi, atau saya gajinya hanya kecil, tugasnya yang tinggi-tinggi, ya udah saya diam saja. Nah, ini akan menjadi masalah karena kalau kita bicara inovasi kan tidak harus inovasi yang selalu besar sekali. Ya, inovasi yang kecil-kecil yang bikin efisien, yang bikin terobosan yang menarik itu adalah kadang-kadang datangnya dari sebuah pemikiran yang sederhana dan mungkin bukan di level atas. Terus nomor 3, bicara tentang overcome fear of failure. Ya, salah satu yang paling kuat untuk mencegah perusahaan, tim, dan karyawan menjadi inovatif adalah rasa takut akan gagal. Tentu saja kita harus memastikan bahwa mereka tidak takut gagal, tetapi berani sukses. Ya, kalau tidak takut gagal, terus kemudian mereka melakukannya asal-asalan, terus akhirnya gagal, akhirnya merugikan dirinya dan juga merugikan perusahaan, merugikan teman-temannya yang lain. Ya, ini penting. Jadi tapi jangan terus kemudian awas ya kalau sampai gagal kita denda kamu ya. Akhirnya mereka ya sudah kalau gitu daripada mendingan ya daripada saya akhirnya dibilang gagal terus kemudian akhirnya nggak mendapatkan apa bahkan mengalami kerugian, mendingan ketahuan saya terima gaji aman aja setiap bulan. Nah, ini yang tidak mudah. Ya, sehingga sejumlah perusahaan itu di mana kami banyak bicara itu menambahkan di dalam corporate values mereka, menambahkan misalnya yang belakangan yang sangat populer adalah 3, adalah soal agility, ya, soal kolaboratif dan soal resiliency. Nah, ini kalaupun failure atau gagal dia harus bangkit kembali, harusnya begitu. Ya, biasanya berlaku untuk bisnis yang sudah mapan. Mereka sering merasa bahwa mereka memiliki kekuatan lebih banyak kerugian ya. Jadi kalau sampai nanti gagal, yang ada so many things to lose katanya. Ya, sementara kalau perusahaan-perusahaan yang belum mapan maka they have nothing to lose. Ya, cobain aja dulu. Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ini mengalami ancaman ketakutan akan kegagalan karena mereka bisa merusak reputasi mereka, merek atau keuangan mereka. Nah, masih di dalam topik bahasan overcome fear of failure, ya, untuk mengatasinya, bisnis harus mendedikasikan sebagian pendapatannya untuk menguji berbagai ide inovatif. Bukan untuk dibuang, tetapi dialokasikan, diproyeksikan. Kalau ada kehilangan segini, nggak apa-apa. Sama seperti kalau kita bicara soal bank, ada NPL-nya, ya, non-performing loan. Sebagai suatu konsekuensi logis, kalau kita memberikan loan atau pinjaman, pasti ada yang tidak bisa terbayar, gitu kan. Maka keluar yang namanya non-performing loans. Ini juga begitu. Setiap kali kita mencoba sesuatu, pasti akan ada yang tidak berhasil. Maka mestinya ada anggaran untuk kegagalan terhadap ide yang inovatif. Ya, kalau nggak ada anggarannya, ya nanti perusahaannya yang dirugikan. Masih di kelompok fear of failure, dikatakan seperti di Google, ya, dia kasih contoh banyak tentang Google, ya, sebarkan informasi bahwa perusahaan Anda adalah perusahaan yang berdedikasi untuk menjadi inovatif. Ya. Terus nomor 4, identify when you start stalling or lose traction. Ambisi adalah komponen penting dari inovasi dan pertumbuhan, tidak bisa tidak, ya. Mengulur-ulur dapat terjadi pada tingkat harian atau dalam karir Anda secara keseluruhan. Jadi mengulur-ngulur entar sok gitu kalau dalam bahasa Indonesianya barangkali. Ya.
Misalnya selama hari kerja Anda mungkin mencari waktu di mana Anda dapat membuang waktu untuk tidak menjadi produktif. Ada nggak? Adalah. Ya terjadi di mana saja. Ya. Yang penting melakukan sesuatu, tapi produktif atau enggak itu cerita yang agak sedikit lain. Anda mungkin sudah sangat puas dengan posisi Anda saat ini, itu bisa terjadi sehingga Anda berhenti mendorong diri dan menjadi lesu dengan pendekatan dan pandangan Anda. Udahlah segini juga asik aja deh gitu kan. Daripada gitu ya, mendingan gitu kan, daripada sambil resiko terus kemudian nanti bermasalah, mendingan ketahuan saya menikmati apa yang sudah saya peroleh. Oke. Solusinya jujurlah pada diri Anda sendiri dan identifikasikan ketika Anda mulai kehilangan ambisi. Apakah ini terjadi pada setiap orang? Ya, hanya kadarnya beda-beda. Ya. Ada yang tidak pernah punya ambisi soalnya. Ada yang punya ambisi tinggi terus kemudian kehilangan ambisinya. Ada yang anggot-anggotan, yang kadang iya, kadang enggak. Cari dan simpan kutipan motivasi untuk menginspirasi Anda. Salah satu alternatif yang lain adalah nonton materi-materi di Handoko Maestro, ya, karena di dalamnya ada sesi-sesi yang akan memotivasi diri Anda. Apalagi yang terkait dengan poin keempat, ya, istirahatlah saat diperlukan, bisa dengan menghirup udara segar atau berbicara dengan teman sebaya atau rekan ini, ya. Dengan demikian Anda berarti mengurangi tadi tension tadi. Nah, masih di nomor 4, menjaga diri Anda sehat secara mental, emosional, dan fisik. Sangatlah sulit untuk terinspirasi dan ambisius jika Anda itu merasa tidak enak badan. Nah, biasanya orang-orang ini, ya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan anggaran untuk kesehatan, untuk latihan. Jadi mereka itu kalau misalnya katakanlah mau ikut di gym atau beli alat tertentu yang ini mereka diberikan insentifnya ya agar supaya mereka sehat. Ya biarpun sekarang kalau anggaran ke gym mungkin nggak terlalu menjadi pilihan karena berarti ada exposure dengan pihak luar yang lebih banyak. Ya. Nah, kira-kira materi hari ini cukup di situ bicara soal business innovation. Ya, hari ini kita lebih banyak bicara bukan innovation-nya. Jadi biarpun ada 4 jenis innovation yang kita tadi bicarakan, ya. Ada 4 jenis innovation yang kita bicarakan, yaitu product atau service innovation, ada process innovation, ada marketing innovation, dan ada organizational innovation. Tapi pada saat yang sama kita juga membahas tentang 4 halangan atau difficulties ya yang terkait dengan ini, yaitu think holistically by focusing on the group, ya. Nggak boleh berpikir partial, tapi harus berpikir holistik. Ya, make sure team members understand the importance of roles. Ya, pastikan anggota Anda itu merasakan atau sadar akan pentingnya peran-peran mereka. Ya, overcome fear of failure. Jadi bagaimana mengatasi ketakutan untuk gagal, dan nomor 4 adalah knowing when you start losing traction or stalling. Ya. Dan kalau 4 itu Anda identifikasikan, ya, dan kemudian Anda hilangkan, tentu saja akan menimbulkan suatu situasi di mana Anda tidak mengalami masalah untuk melakukan inovasi. Kalau Anda punya usulan terhadap materi lainnya, silakan kontak Mia Maestro di 0858 1-nya 4 kali 2121. Ya, bilang sama Mia, saya mau materi ini dong. Kalau Anda ada linknya, silahkan kirimkan linknya. Nanti kami bikinkan untuk Anda. Dan tentu saja dengan sebuah komplimen untuk Anda bahwa ini dikirimkan atau disuruhkan oleh siapa. Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro yang merupakan edisi. Isinya adalah edukasi. Dan kemudian kalau Anda mau nyari yang sifatnya inspiratif, silahkan akses Maestro Channels. Dan jangan lupa untuk keduanya nyalakan lonceng agar supaya Anda dapat notifikasi setiap kali Anda atau kami mempostingkan materi-materi. Ya, ini tadi kita sudah bahas. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Kali ini topiknya adalah business innovation. Thank you.